Halo Sobat Investor, di video ini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari seri investasi saham jangka panjang yang mungkin sangat ditunggu-tunggu, yaitu menghitung nilai intrinsik dari suatu saham. Video ini akan melengkapi seri investasi saham jangka panjang berbasis value investing yang sudah mulai dari seri bicara investasi di episode ke-31 sampai episode ke-34. Bagi sobat investor yang belum menonton keempat video ini, silakan lihat deskripsi untuk link masing-masing video. Saya juga akan memberikan contoh penerapan intrinsic valuation di beberapa saham, dan di akhir video saya mengharapkan sobat investor untuk mampu memahami bagaimana caranya berinvestasi saham secara menyeluruh dengan konsep value investing. Sobat Investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Oke, sebelum masuk ke konsep nilai intrinsik, saya akan coba kasih suatu ilustrasi. Misalnya kita ditawarkan suatu mesin pencetak uang. Mesin pencetak uang ini dijamin oleh suatu negara sehingga terjamin keamanannya. Nah, mesin ini akan menghasilkan uang, misalnya 100 juta per tahun, setiap tahun, sampai selamanya atau tak terhingga. Nah, saya akan coba tunggu 5 detik, atau sobat investor bisa pause videonya, dan silahkan tuliskan jawaban sobat investor ini di kolom komentar. Oke, sebelum saya menjawab, mari kita lihat dan pelajari terlebih dahulu konsep yang dinamakan time value of money. Apabila saya misalnya meminjamkan uang ke teman saya sebesar 1 juta dan akan dikembalikan tahun depan, apakah saya mau dikembalikan hanya sebesar 1 juta saja tanpa ada tambahan uang sepeser pun dari 1 juta itu? Tentu saja tidak, jelas saya tidak mau. Kenapa? Karena nilai uang 1 juta yang saya terima di tahun depan harusnya nilainya lebih kecil daripada nilai 1 juta yang saya terima pada saat ini. Kenapa? Karena bisa jadi 1 juta tersebut saya putarkan ke misalnya deposito dengan suku bunga 5%, maka tahun depan 1 jutanya akan menjadi 1.050.000. Atau mungkin saya putarkan ke instrumen lain, atau mungkin saya putarkan ke bisnis. Nah, harus ada sesuatu yang membuat saya tertarik, yang membuat saya rela untuk tidak memiliki uang saat ini, melainkan rela menerimanya di tahun depan. Kenapa? Alasannya karena ada yang namanya interest rate atau suku bunga. Nah, ini yang dinamakan dengan time value of money. Suatu nilai dengan nominal yang sama itu akan berbeda di tahun yang berbeda pula, di jangka waktu yang berbeda pula. Oke, sekarang kita akan menggunakan contoh yang lebih kompleks, yaitu ORI 17, di mana ORI 17 ini baru saja terbit dengan bunga 6,4%. Anggaplah kita berinvestasi dengan nominal 10 juta rupiah. Jadi kita bisa memetakan aliran income atau cash kita. Caranya adalah kita kalikan saja 10 juta dengan 6,4%. Maka ketemulah angka 640.000. Di tahun kedua juga sama, 10 juta kita kalikan 6,4%. Dan di tahun ketiga kita akan mendapatkan 2 kas, yaitu bunga. Dan kita akan juga mendapatkan pokok kita. Oke, anggaplah kita tidak tahu kalau ini adalah investasi ORI. Dan kita kedatangan seorang salesman. Salesman ini datang mengetok pintu kita dan menawarkan suatu investasi untuk aliran kas seperti ini. Jadi yang kita lakukan adalah kita tinggal bikin aja suatu tabel sederhana ya. Misalnya kita namakan ini adalah future value, kemudian ada present value di sini, dan juga ada tahunnya ya di sini ya. Jadi future value kita itu adalah 640.000, dan di tahun ketiga itu adalah 640.000 ditambah 10 juta. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mendiskonkan kembali ke saat ini, yaitu 640.000 tadi, kita bagikan dengan suatu diskon rate. Diskon rate-nya misalnya kita pakai bunga ORI, yaitu 6,4%, kita tambahkan 1, menjadi 1,064. Kita dapatkan angka 601.503. Kemudian kita juga sama ya, yang kita lakukan adalah kita bagi dengan 1,064 pangkat tahunnya, yaitu pangkat 2. Dan kita juga bagi aliran kas di tahun ketiga, yaitu 10.640.000. Kita bagi dengan diskon rate-nya, kemudian pangkat 3. Saya tinggal copy aja rumus di atasnya, saya drag ke bawah ya. Nah, yang langkah terakhir adalah kita jumlahkan berapakah aliran kas yang sudah kita jadikan pada saat ini. Dan jangan terkejut ya, sobat investor ya, jumlahnya adalah
10 juta sama persis ya. Berarti ketika kita berinvestasi dengan angka 10 juta, itu adalah nilai wajar kita ya, karena kita menggunakan proyeksi bunga 6,4% dan kita diskonkan juga dengan 6,4%. Berarti angka 10 juta ini adalah nilai wajar kita ketika kita investasi ori. Sekarang kita coba aplikasikan time value of money ini dengan contohnya tadi itu adalah kita mendapatkan 100 juta setiap tahunnya. Nah, bagaimana caranya ya? Sebenarnya cukup gampang juga. Kita tinggal masukkan di sini 100 juta. Kemudian saya akan copy paste ya, sampai enggak tahu sampai berapa ini, sampai 1000. Kemudian saya akan tarik sampai ke bawah. Dan kemudian saya juga akan tarik lagi sampai ke bawah. Nah, ternyata kita akan ketemu suatu angka yang tambah lama tambah mengecil. Sampai kita lihat di sini di tahun ke 326 angka itu menjadi 0 gitu ya, karena pembaginya itu sudah sangat besar sekali sehingga menjadi 0. Nah, ketika kita jumlahkan semuanya nilainya, itu akan ketemu suatu nilai yaitu 1,562 M. Jadi untuk mesin pencetak uang tadi, nilai wajarnya adalah 1,56 M. Oke, sekarang apa hubungannya dengan nilai intrinsik perusahaan? Mari kita lihat apa yang diucapkan oleh value investor terbaik, yaitu Warren Buffett. Hello, Mr. Buffett. I got 2 short questions. One is, how do you find intrinsic value in a company? Well, intrinsic value is what is the number that if you were all-knowing about the future and could predict all the cash that a business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate, that number is what the intrinsic value of business is. Jadi, sebenarnya cara kita untuk menentukan nilai intrinsik perusahaan adalah sama dengan kita menghitung nilai wajar dari misalnya ORI 17 atau dari mesin pencetak uang, yaitu kita memproyeksikan cash flow atau earning perusahaan dan kita akan diskonkan ke nilai masa kini dengan suatu discount rate tertentu. Nah, dengan analogi sederhana tadi, kita akan coba masuk lebih detail lagi bagaimana caranya kita menerapkan intrinsic valuation. Oke, sekarang kita akan coba membahas lebih lanjut mengenai intrinsic valuation. Kita bisa lihat di sini ya, saya sudah mempersiapkan yang namanya aliran income atau aliran cash flow dari suatu perusahaan. Angka 0 ini adalah nilai pada masa kini, dan angka min 1, min 2, sampai min 5 itu adalah nilai-nilai yang kita sudah lihat di sebelumnya. Jadi apabila kita lihat angka 100 di sini, artinya income yang didapatkan oleh perusahaan pada tahun ini adalah 100. Dan min 1, min 2, dan min 5 itu adalah income yang sudah tercermin dari hasil di masa lampau. Nah, inti dari intrinsic valuation adalah kita proyeksi kas yang akan ada di masa depan. Sehingga karena ini syarat akan asumsi, penting bagi kita untuk membuat suatu asumsi yang tidak terlalu optimistis ya. Nah, ini yang nanti akan membedakan nilai intrinsik saham A antar masing-masing investor, karena investor yang satu akan memiliki asumsi yang mungkin berbeda dengan investor yang lainnya. Nah, saya akan membagi aliran income ini menjadi 2 fase. Fase pertama itu adalah fase proyeksi income 1-10 tahun dengan tingkat pertumbuhan tertentu antara 0-15% per annum. Apabila kita memakai angka lebih dari 15%, maka menurut saya tingkat pertumbuhan tersebut terlalu optimistis. Oke, dan di tahun ke-11 sampai tahun ke-100, saya akan menggunakan suatu tingkat pertumbuhan yang terbatas. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca, bahkan ada yang sampai memproyeksikan laba lebih dari 100 tahun. Bahkan ada yang memproyeksikan sampai tak terhingga. Nah, untuk asumsi intrinsic valuation saya hanya membatasi aliran kas tersebut, aliran income tersebut hanya sampai 100 tahun. Jadi, masa dari suatu perusahaan itu beroperasi itu saya batasi sampai 100 tahun. Dan saya juga membatasi tingkat pertumbuhannya menjadi terbatas antara 0-3% per annum. Kenapa kok kecil? Ketika suatu perusahaan itu tumbuh dengan pertumbuhan yang melebihi dari GDP Indonesia atau GDP dari suatu negara, bisa jadi perusahaan tersebut itu akan lebih besar daripada ekonomi negara itu sendiri. Sehingga saya batasi maksimum growth rate dari suatu perusahaan setelah 11 tahun ya, itu haruslah di bawah GDP Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, GDP Indonesia sebelum COVID ini adalah 5%. Sehingga menurut saya cukup
konservatif apabila saya memakai growth rate setelah 11 tahun itu di angka 3%. Karena kalau kita lihat negara Amerika, GDP-nya dia sebelum COVID-19 ini juga sekitar 3%-an ya. Dan langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah kita mendiskonkan aliran-aliran kas kita tadi yang kita sudah proyeksikan ke nilai masa kini. Nah, memang terlihat simple intrinsic valuation ini. Kita hanya memproyeksikan aliran income di masa depan dengan suatu tingkat pertumbuhan tertentu, kemudian kita diskon dengan tingkat diskon tertentu. Tapi ada 3 komponen yang harus kita analisa dengan sangat hati-hati dan kita akan bahas lebih dalam lagi di belakang. Oke, sekarang kita akan masuk ke komponen terpenting dalam intrinsic valuation, yaitu cash flow. Nah, ada banyak sekali perdebatan mengenai apa yang harus kita pilih sebagai cash flow kita dalam perhitungan intrinsic valuation. Jadi akan saya coba jelaskan di sini ya. Ada beberapa pilihan, misalnya yang terkenal itu adalah EBIT, earning before interest taxes, atau mungkin mirip dengan laba usaha. Kemudian ada lagi EBITDA. EBITDA itu sendiri adalah EBIT tapi ditambah dengan depreciation dan amortization, depresiasi dan amortisasi. Ada juga yang mengatakan bahwa kita harus kurangkan juga dengan bunganya, itu dinamakan dengan laba bersih. Ada juga orang yang tidak suka memakai laporan laba rugi karena banyak sekali hal-hal akrual yang ada di situ. Misalnya ketika kita mencatatkan penjualan, tapi sebenarnya uang itu tidak masuk ke dalam kas, sehingga mereka memakai kas dari aktivitas operasi. Dan juga ada yang akhirnya mengurangkan juga kas dari aktivitas operasi itu dengan capital expenditure atau belanja modal ya, sehingga mereka memakai free cash flow. Sebelum saya jelaskan apa yang saya pilih, kita akan coba memahami kerangka berpikir dari aliran cash flow yang diterima oleh perusahaan. Misalnya, cash flow terhadap keseluruhan perusahaan itu sebenarnya kita bisa simbolkan sebagai laba usaha atau EBIT. Di mana di sini laba usaha itu sebenarnya terdiri dari 2 komponen, yaitu laba bersih plus beban bunga. Ini sebelum dipotong dengan pajak ya. Jadi apabila laba usaha itu kita kurangi dengan beban bunga, maka ketemulah yang namanya laba bersih sebelum dipotong pajak. Kalau seandainya kita teliti lebih lanjut lagi, sebenarnya laba bersih itu adalah miliknya pemilik perusahaan. Nah, sedangkan beban bunga itu yang nanti akan menikmati itu adalah pemberi pinjaman. Misalnya institusi bank atau multi finance. Nah, apa implikasinya kalau seandainya kita memakai laba bersih sebagai aliran kas kita, maka untuk discount rate-nya kita, itu kita memakai yang namanya cost of equity. Sedangkan bagi pemberi pinjaman, itu biasanya mereka menggunakan cost of debt. Ini yang mendasari apabila kita memakai laba usaha, maka kita harus menggunakan discount rate gabungan antara cost of equity dan cost of debt. Tapi karena saya tidak mau terlalu ribet, maka yang saya lakukan adalah saya hanya memilih laba bersih saja, sehingga discount rate-nya saya, faktor pendiskonnya saya, nanti itu akan mengikuti yang namanya cost of equity. Jadi seberapa banyak hutang dari suatu perusahaan tersebut tidak akan saya masukkan dalam discount rate saya ya. Nah, ada permasalahan tambahan lainnya, yaitu yang pertama, seringkali ketika kita menentukan cash flow, kita menggunakan laba bersih misalnya ya, kita selalu memakai yang namanya earning per share terbaru. Nah, ini merupakan salah satu kesalahan yang mungkin sering membuat valuasi kita menjadi aneh. Padahal yang namanya suatu usaha itu pasti ada siklus. Kadang perusahaan tersebut di atas, kadang perusahaan itu di bawah. Jadi menurut saya perlu dicek apakah bisnisnya itu cyclical atau tidak. Dan juga yang sering kita lupa lihat itu adalah apakah ada pendapatan lain-lain atau mungkin laba atau rugi kurs. Nah, misalnya saya berikan suatu contoh, ini adalah perusahaan ITMG. ITMG ini adalah perusahaan tambang batu bara ya. Kalau seandainya kita lihat di sini, labanya ini sangat cyclical sekali ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, kadang turun lagi. Sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan yang kurang seberapa cocok menggunakan discounted cash flow. Karena natur dari bisnisnya itu sangat naik turun. Ini sangat dipahami karena harga dari batu bara atau harga dari komoditas itu juga naik turun. Sehingga apabila komoditas pada suatu tahun itu nilainya atau harga batu bara tersebut naik, maka bisa dipastikan profit yang mereka terima juga akan lebih tinggi karena mereka bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Bayangkan apabila sobat investor pada saat itu pada tahun 2011 menggunakan earning per share terbaru gitu misalnya.
Misalnya kita gunakan di sini. Yang terjadi adalah ketika kita menggunakan earning per share terbaru sebagai dasar untuk kita memvaluasi, kita akan menilai aliran kas masa depan itu dengan nilai yang terlalu tinggi. 2012 mungkin kita pakai suatu nilai growth tertentu ya. Kita memprediksi forecast seperti ini. Padahal ini semua ternyata tidak benar ya. Jadi kita harus tahu dulu kualitas dari suatu perusahaan seperti apa, model bisnisnya seperti apa, apakah sektor yang tempat perusahaan ini tuh cyclical atau tidak, itu yang sangat menentukan sekali. Nah, saya akan pakai contoh lagi ya apabila seandainya kita memakai Waskita Karya gitu ya. Seandainya kita mencoba untuk memvaluasi di tahun 2018. Ketika kita coba valuasi menggunakan laba dasar di 2018, kita akan kemungkinan besar memproyeksikan nilai laba atau cash flow di masa depan itu dengan nominal yang sangat tinggi sekali. Dan apabila misalnya pada saat ini pun kita menggunakan 2019, bisa jadi setelah semua ini pulih, kita juga menggunakan cash flow yang terlalu rendah. Sehingga perlu yang namanya suatu rata-rata ya. Seperti yang kita ketahui ya, memang hanya sedikit perusahaan yang memiliki kekuatan kompetitif dan sektor yang baik yang menyebabkan earning mereka itu sangat stabil. Biasanya perusahaan tersebut adalah wonderful company, punya market cap yang besar, dan juga punya brand. Contohnya, misalnya kita lihat beberapa perusahaan yang sudah belasan bahkan puluhan tahun labanya selalu naik, misalnya Bank BCA, kemudian Bank BRI misalnya ya, atau misalnya Unilever. Karena earningnya sangat predictable, maka kemungkinan untuk kita salah proyeksi aliran cash flow masa depan itu lebih kecil daripada fair company, perusahaan yang biasa-biasa saja atau di sektor yang cyclical. Nah, bagaimana cara kita memvaluasi perusahaan yang mempunyai aliran cash flow yang tidak stabil? Tentu sangat susah sekali kan? Nah, maka dari itu muncullah ada yang namanya konsep cyclically adjusted earning oleh Robert Shiller. Ini adalah pemenang Nobel. Di mana kita akan memakai yang prinsip time value of money lagi. Laba-laba di tahun-tahun sebelumnya itu akan kita proyeksikan ke saat ini dengan faktor inflasi. Saya akan coba kasih contoh. Ini adalah laba dari Waskita. Kemudian kita pakai time value of money, jadi di 2011 kita jadikan tahun, misalnya tahun 2020, 2012 kita jadikan tahun 2020, dan seterusnya ya. Kemudian yang terjadi adalah karena kita mengkalikan dengan suatu faktor ya, uang di tahun 2011 pasti beda dengan saat ini, di tahun 2020 atau di tahun 2019. Maka nilainya akan menjadi lebih tinggi, dan kemudian setelah itu kita ambil rata-ratanya. Saya sudah mempersiapkan Excel di sini ya. Jadi ini adalah Waskita. Kita akan coba masukkan laba bersih dari Waskita ini antara dari tahun 2011 sampai 2019. Saya akan coba buka Stockbit. Ini adalah Waskita Karya ya di sini ya. Ini adalah Stockbit-nya. Ini adalah laporan laba ruginya, dan kita akan coba kopikan saja yang namanya laba bersih yang diterima oleh pemilik entitas induk dari tahun 2019 sampai tahun 2011. Nah, setelah itu kita akan coba hilangkan B-nya ya. Kemudian saya replace all. Oke, sekarang ini akan menjadi suatu angka. Kemudian kita akan masuk ke yang namanya itu inflation tool. Inflation tool itu adalah menghitung berapa nilai uang pada saat 2011 ketika kita proyeksikan pada saat ini. Ini adalah websitenya ya, website inflation tool ya. Nanti akan saya berikan link di deskripsi. Jadi yang kita lakukan adalah kita coba pilih misalnya rupiah. Oke, ini adalah rupiah dan kita masukkan angkanya, anggaplah misalnya 100 gitu. Kemudian kita start di 2011 dan kita selesainya misalnya di akhir 2019 atau di awal tahun 2020. Nah, kita akan coba calculate berapa nilainya dan akhirnya ketemu. Jadi 2011 itu 100, startnya dari 100, di 2012 angka 100 tadi menjadi 103,79, dan di 2019 nilai dari 100 tadi itu naik 43,75% menjadi 143,75. Nah, ini semua saya copy, saya paste di sini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita coba cari faktor inflasi satu persatu. Nah, kalau seandainya di 938 ini maka kita ya tidak ada faktor inflasinya adalah satu ya. Nah, bagaimana dengan tahun 2018, 2017, dan seterusnya? Yang kita lakukan adalah kita tinggal bagi saja. Di tahun 2019 itu kan 143, pada saat ini 139. Saya akan bagikan 143 dengan 139. Nah, setelah ini saya akan coba kalikan satu persatu ya. Oke, saya sudah berhasil menemukan satu persatu ya, faktor inflasinya untuk masing-masing tahun. Nah, yang kita lakukan adalah kita tinggal kalikan saja. Kita kalikan 938 ini, kita kalikan dengan faktor inflasi. Dan 398
63 di sini akan menjadi 4.087 karena kita kalikan dengan faktor inflasi. Saya akan coba drag di sini. Nah, ini semua adalah laba yang sudah kita time value of money kan, kita setarakan dengan tahun 2019, akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020. Nah, berapa rata-ratanya ya, kita tinggal masukkan dengan rumus sederhana saja, average. Kita dapatkan nilai di sini adalah 1.551. Jadi ini adalah cyclically adjusted earning. Oke, sekarang kita akan masuk ke komponen kedua, yaitu growth rate atau tingkat pertumbuhan. Nah, di sini saya akan coba memperlihatkan kepada sobat investor beberapa perusahaan ya. Saya pakai contoh pertama yaitu Bank BRI. Di Bank BRI ini kita akan coba lihat laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Dan ternyata kita bisa lihat bahwa setiap tahun labanya itu selalu bertumbuh. Nah, sama dengan perusahaan lain yaitu perusahaan Indofood, CBP, Sukses Makmur, kita bisa lihat juga ya di laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, jadi selalu ada pertumbuhan di setiap tahunnya, sehingga ketika kita mencoba untuk mencari berapakah tingkat pertumbuhannya, ini akan sangat mudah sekali. Saya akan coba tunjukkan juga beberapa bisnis yang memang agak susah untuk kita melihat ya. Misalnya bisnis tersebut adalah Indo Tambang Raya Megah Tbk. Kalau misalnya kita coba cek di sini total laba bersih yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk, kita bisa lihat sangat fluktuatif sekali ya. Sehingga bagaimana cara kita menentukan growth rate? Apakah kita memakai misalnya 5 tahun? Kalau misalnya 5 tahun itu berarti saya memakai di sini. Nah, ketika saya cari berapa pertumbuhannya dari sini ke sini, maka yang terjadi kita akan bisa mendapatkan growth rate yang positif. Tapi apabila saya memakai angka patokan start dari 2014 sampai 2019, maka growth rate-nya akan negatif di sini. Saya pakai misalnya 2011 ke 2019, maka juga growth rate-nya juga atau tingkat pertumbuhan juga akan negatif. Sehingga memang sangat sulit sekali untuk memprediksi bisnis-bisnis yang tidak terlalu wonderful atau cyclical ya. Ada kecenderungan bahkan kita memakai growth rate bisa saja kita set dengan angka yang sangat kecil sekali, misalnya angka inflasi, misalnya 2% atau 3%, atau bahkan 0%, atau misalnya sobat investor tahu kalau industri ini adalah sunset industry, maka growth rate-nya kita set minus, itu juga masih oke-oke aja. Jadi untuk menentukan growth rate di perusahaan-perusahaan yang cyclical seperti ini agak susah sekali. Misalnya saya akan coba memakai saja satu contoh ya, contohnya misalnya di Bank BRI, saya coba akan ambil laba bersih yang diatribusikan pada pemilik entitas induk. Kemudian saya akan coba paste di sini. Terus saya replace all sehingga akan menjadi suatu angka. Saya copy paste juga tahunnya ya. Nah, apabila kita mau mencoba untuk memprediksi growth rate misalnya di 3 tahun terakhir, kita juga bisa ya. Misalnya kita pakai angka 2016 sampai 2019. Ini berarti 3 tahun terakhir. Kita tinggal bagikan saja angka di 2019 dengan angka yang di 2016. Kemudian kita kurangi 1. Sehingga ketemulah angka sebesar 31,21%. Tapi karena ini adalah pertumbuhan untuk 3 tahun, maka kita harus pangkatkan dengan sepertahunnya. Jadi 1 dibagi 3. Ketemulah per tahun growth rate-nya itu adalah 9,48%. Nah, bagaimana dengan growth rate di misalnya 5 tahun ya, 2014 sampai 2019? Oke, ketemulah pertumbuhan misalnya 7%, 7,23%. Kalau growth rate sepanjang 10 tahun terakhir, jadi bisa pakai angka 2009 gitu misalnya ya, sampai 2019. Saya kurangi 1. Oke, maka ketemulah angka yang cukup fantastis yaitu 16,75%. Dari sini nanti kita akan coba lihat ya, kita akan melakukan adjustment ya. Saya biasanya tidak mungkin akan pakai growth rate yang 16,75% ini, atau misalnya growth rate yang sangat tinggi. Karena mungkin pada saat 2009 itu merupakan tahun-tahun pemulihan pasca krisis ya, di mana laba yang pada saat 2009 itu mungkin sangat rendah sekali, sehingga ketika kita bandingkan dengan sekarang, labanya kelihatannya tinggi. Bisa jadi saya tidak pakai angka 7,23%, tapi saya pakai angka di bawah 7% ya, supaya kita juga bisa lebih konservatif.
Oke, sekarang kita akan masuk ke faktor terakhir yaitu discount rate. Jadi setelah kita tadi sudah menentukan cash flow yang tepat, kemudian kita menggunakan tingkat pertumbuhan yang sudah kita hitung sebelumnya atau growth rate tadi ya, maka langkah terakhir setelah kita punya proyeksi dari aliran kas, kita akan diskontkan ke masa kini dengan menggunakan yang namanya discount rate. Discount rate itu ditentukan dari prinsip risk and return yang ada dalam investasi. Jadi aset investasi yang memiliki resiko yang rendah, maka biasanya kita hargai dengan diskon rate yang rendah pula. Saya sudah memberikan 6 aset investasi di sini ya. Jadi apabila sobat investor jeli, saya sudah mengurutkan aset investasi saya berdasarkan dengan return-nya. Dari return yang paling rendah, ekspektasi return yang paling rendah adalah deposito di angka 4,25% per tahun, sampai peer-to-peer lending yang bisa memberikan potensi keuntungan sebesar 21%. Nah, ini juga selaras dengan tingkat resikonya. Jadi, yang biasanya return-nya itu rendah, maka tingkat resikonya juga ikut rendah. Nah, kita bisa coba lihat dan analisa satu-satu di sini. Deposito itu merupakan aset investasi yang paling minim resikonya apabila dibandingkan dengan ke-6 ini. Kenapa? Karena satu, deposito itu sudah dijamin LPS, dan yang kedua, ketika kita cairkan dalam jangka waktu yang sangat pendek, misalnya 1 bulan, maka tidak ada potensi ada perubahan nilai dari aset. Oleh karena itu, deposito juga biasanya dikenal sebagai aset yang bebas resiko atau risk free. Dan 4,25% itu juga dianggap sebagai risk free rate untuk investasi yang tenornya itu pendek. Misalnya 1 bulan atau sekian bulan. Nah, yang kedua itu adalah obligasi retail Indonesia. Untuk aman, ini sama amannya dengan deposito. Bahkan bisa jadi dibilang lebih aman karena dijamin oleh negara. Tapi kenapa return-nya lebih tinggi dan otomatis juga mengimplikasikan risk-nya juga lebih tinggi? Karena ketika kita cairkan obligasi retail Indonesia ini kurang dari waktunya adalah 3 tahun ya, tapi ketika kita mau mencairkan misalnya di 1 tahun pertama, ada kemungkinan nilai dari obligasi yang kita pegang itu bisa berfluktuasi. Karena obligasi retail Indonesia ini juga dijual di pasar sekunder, ada yang beli, ada yang jual. Ketika misalnya terjadi perubahan suku bunga atau naik turunnya rupiah, maka bisa jadi nilai obligasi retail Indonesia yang kita beli pada awalnya itu bisa jadi turun atau mungkin malah naik ya. Nah, ada resiko tambahan yaitu resiko fluktuasi. Begitu pula dengan obligasi negara yang tenornya itu 10 tahun. Nah, berikutnya adalah obligasi korporasi. Ini jelas lebih tinggi dibandingkan obligasi negara karena perusahaan itu bisa gagal bayar ataupun bangkrut. Contoh yang paling nyata adalah obligasi dari Tifon Indonesia yang bisa dibilang gagal bayar ya. Dan berikutnya itu adalah IASG. IASG itu adalah campuran dari keseluruh saham-saham yang ada di market dengan pembobotan yang sesuai dengan market cap dari masing-masing perusahaan ya. Jadi IASG sendiri return-nya itu sekitar 12% per annum sebelum terjadi COVID-19 ini. Dan di level IASG 5.000 itu sekitar 10,5% per tahun. Untuk peer-to-peer lending sendiri, kita meminjamkan ke UKM, di mana UKM ini bisa dibilang jauh lebih beresiko lagi ya apabila dibandingkan dengan perusahaan. Karena UKM ini memiliki ketahanan terhadap goncangan resesi ekonomi itu yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan. Sekarang apabila kita coba sambungkan dengan saham ya, otomatis kita harus menentukan yang namanya risk free rate-nya kita berapa. Di sini saya memakai risk free rate obligasi negara 10 tahun. Kita juga bisa mengecek di situs-situs seperti di situs CNBC atau di Kontan. Nanti akan ketemu berapakah obligasi negara 10 tahun ya. Saya bulatkan menjadi 7%, dan ada yang namanya market return atau total dari keseluruhan perusahaan publik yang ada, yaitu IASG. Itu batasannya adalah 12%. Jadi apabila kita ingin menilai suatu saham, misalnya di sini saya berikan 4 contoh saham ya, maka kita mengenakan pula prinsip ini kepada saham. Apabila kita merasa Bank BNI itu lebih beresiko dibandingkan dengan IASG, maka kita harus kenakan Bank BNI ini diskon rate yang lebih tinggi daripada market return 12%. Tapi apabila kita merasa misalnya Unilever itu memiliki resiko yang lebih rendah daripada IASG dan memang tercermin dari kinerja perusahaannya ya, bukan dari volatilitas naik turun harga, maka kita harus kenakan juga yang namanya diskon rate yang lebih rendah daripada market return. Kita bisa merumuskan menjadi seperti ini. Risk free rate itu adalah 7%. Risk premium itu adalah market return dikurangi dengan risk free rate. Atau kita bisa kurangkan saja 12% dikurangi 7% menjadi 5%. Maksudnya dari risk premium ini apa sih?
berapakah ekspektasi return yang kita harus terima supaya kita bisa beralih dari investasi di instrumen yang bebas resiko seperti obligasi ke total market atau IHSG. Untuk mengetahui dari masing-masing perusahaan, kita kenakan suatu variabel yang namanya itu adalah beta. Jadi rumus dari discount rate adalah risk-free rate atau 7% tadi ditambah dengan beta dikalikan dengan risk premium. Nah, contohnya apabila kita merasa perusahaan tersebut memiliki resiko yang lebih rendah daripada IHSG karena kinerjanya itu lebih bagus daripada IHSG, maka bisa kita kenakan beta yang lebih atau kurang dari 1. Nilai di sini adalah setengah. Maka perhitungan dari discount rate itu menjadi 7% ditambah setengah dikalikan 5% atau 9,25%. Nah, apabila kita merasa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang sama persis dengan IHSG, maka kita akan mengenakan discount rate sebesar 12%. Jadi, konsep beta ini adalah konsep yang memisahkan mana aset investasi yang lebih beresiko maupun yang kurang beresiko apabila dibandingkan dengan market return atau IHSG itu sendiri. Sehingga ketika kita mau menentukan berapakah discount rate dari suatu saham, tugas kita adalah menemukan berapakah nilai beta dari Bank BNI, berapakah nilai beta dari Unilever, berapakah nilai beta dari Waskita, berapakah nilai beta dari ITMG, itu misalnya ya. Di mana beta dari IHSG sendiri adalah 1 gitu. Di Yahoo Finance sendiri, di sini ada informasi beta. Jadi beta selama 5 tahun terakhir dan diambil data setiap bulan, ketemulah di sini beta 1,13. Artinya ketika IHSG naik 10%, maka Bank BNI naiknya 11,3%. Dan ketika IHSG turun 10%, maka Bank BNI juga turun 11,3%, 1,13 kalinya. Nah, ini kurang make sense bagi saya karena apabila kita coba lihat di bank lain yang lebih kecil daripada Bank BNI, misalnya di Bank Victoria, di mana Bank Victoria ini memiliki beta 0,06. Padahal apabila kita lihat ya, misalnya di Bank BNI sendiri, kita coba cek di laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan dari laba dari Bank BNI ini luar biasa dan labanya sudah di kisaran belasan triliun dan omsetnya sudah mencapai 65 triliun. Bagaimana dengan Bank Victoria? Apabila kita lihat di sini, labanya itu volatil, naik turun gitu. Bahkan di 2019 ada mengalami kerugian. Setelah naik segini banyaknya, kinerjanya turun dengan drastis. Dan kisaran dari total pendapatannya sendiri hanya 2 triliun. Apakah make sense apabila Bank Victoria itu dinilai memiliki resiko lebih rendah daripada Bank BNI? Nah, ini yang mendasari saya untuk menciptakan suatu konsep beta sendiri. Dan jelas ini tidak akan ditemukan di dalam teori ekonomi manapun. Dan saya juga tidak bisa menjamin kebenarannya karena tidak di-backup oleh literatur ekonomi, melainkan dari hasil riset atau analisa saya pribadi. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menilai kualitas dari IHSG sehingga kita bisa membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada? Saat ini saya masuk ke website Bloomberg. Kita bisa melihat Bloomberg sendiri mencatatkan juga IHSG ya di dalam database-nya ya. Nah, ada beberapa yang bisa kita perhatikan di sini, ada key statistik yang ada di sini. Saya akan coba screenshot dari key statistik ini dan saya akan coba bawa masuk ke dalam spreadsheet. Oke, jadi ini adalah informasi penting yang bisa kita dapatkan daripada Bloomberg tadi ya. Misalnya price to earning ratio-nya adalah 15,77, price to book value-nya adalah 1,658. Price to sales itu adalah 1,34. Nah, dari 3 indikator ini sebenarnya adalah indikator valuasi, bukan indikator kualitas. Bagaimana caranya kita bisa menemukan indikator kualitas dari ketiga buah indikator ini? Kita bisa menemukan 2 indikator kualitas, yaitu return on equity dan juga net profit margin dari 2 indikator ini. Kita bisa menemukan ROE dari IHSG dengan cara membagikan price to book value dan price to earning ratio. Jadi price to book value sendiri adalah price dibagi dengan equity, sedangkan price to earning ratio adalah di sini harusnya dibagi dengan price dibagi lagi dengan earning. Nah, dalam konsep matematika ketika kita membagi, maka kita juga sama setara dengan mengkalikan 1 per
apa yang kita mau bagi. Sehingga ketika kita ubah dari bagi menjadi kali, maka akan ketukar. Price akan posisinya di bawah dan earning posisinya akan di atas. Lalu setelah itu kita kalikan, price dan price-nya akan kecoret. Atau kita bisa juga bilang earning dibagi equity adalah rumus dari return on equity. Nah, kita tinggal bagikan saja. Price to book value-nya adalah 1,6. Kita bagi dengan price to earning ratio. Nah, ketemulah angka 10,52%. Dan ini adalah standar yang ditetapkan apabila betanya itu adalah 1. Nah, bagaimana dengan net profit margin dari si IHSG? Kali ini kita bagikan price to sales ratio dibagi dengan price to earning. Ketemulah angka 8,51%. Dan setelah ini saya juga akan menjelaskan beberapa indikator tambahan ya yang biasanya saya gunakan untuk menilai apakah perusahaan ini layak kita katakan lebih bagus performanya daripada IHSG maupun performanya lebih tidak bagus daripada IHSG. Tadi saya sudah membahas dua indikator yaitu return on equity dan net profit margin. Nah, return on equity sendiri saya memberikan mengeset seperti ini. Jadi 10% itu saya set menyerupai IHSG ya, beta sama dengan 1. Nah, saya juga membagi tingkatan beta. Dari beta yang paling baik itu adalah 0,33, sepertiga. Yang tahapan kedua adalah 0,67 atau 2/3. Kemudian 1, kemudian 1,5, dan 2. Di mana 0,33 itu ekuivalen dengan diskon rate 8,7%. Dan 2 itu ekuivalen dengan diskon rate 17%. Kita akan coba lihat di sini return on equity. Saya mengeset return on equity yang terbaik itu adalah apabila dia lebih besar atau sama dengan 25%. Jadi dia akan mendapatkan beta paling rendah 0,33, artinya performanya jauh lebih bagus daripada IHSG. Nah, ROE yang paling rendah atau performanya mungkin dinilai paling buruk itu adalah ketika memiliki ROE kurang dari 2,5%. Kurang dari sama dengan 2,5%, yaitu kita set menjadi 2. Kemudian net profit margin juga sama, berdasarkan informasi dari IHSG tadi. Saya mengeset 8,5% ini betanya adalah 1. Kemudian saya mengeset dari net profit margin paling tinggi itu 25%, kita berikan beta yang paling rendah, dan 1%, di mana tipis sekali net profit marginnya, saya berikan beta sama dengan 2. Nah, indikator ketiga ini adalah indikator yang mungkin sangat umum ya, yaitu debt to equity ratio, yaitu rasio hutang terhadap ekuitas, di mana saya mengeset debt to equity ratio-nya mulai dari 10%, 25%, 50%, 100% atau satu kali, dan berikutnya adalah 300%. Nah, untuk indikator berikutnya ini memerlukan penjelasan tambahan, yaitu profit margin stability dan earnings predictability. Kita akan coba kembali ke spreadsheet. Sekarang di depan saya adalah data dari Bank BRI, di mana saya mengambil data laba usaha, penjualan, dan laba bersih terhadap entitas induk, mulai dari tahun 2014, 2015, sampai 2019. Saya akan mencoba untuk menunjukkan indikator yaitu profit margin stability yang kita ukur dari COV, coefficient of variation, di mana ini merupakan indikator yang dipelajari di statistik mungkin di S1 atau di SMA, yang merupakan rumus dari standar deviasi dibagi dengan average. Standar deviasi sendiri artinya adalah simpangan, seberapa menyimpang suatu data ini terhadap rata-rata. Jadi misalnya ya, kita hitung saja rata-ratanya, rumus dari rata-rata adalah average. Average-nya adalah 35,52%. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini, otomatis di tahun 2019, maka akan ada sedikit simpangan, mungkin sekitar 1%-an ya. Untuk tahun 2018 juga ada nyimpang sedikit. Di 2017 juga ada simpangan dan seterusnya. Nah, ini adalah average. Sekarang kita akan coba hitung standar deviasinya berapa, simpangannya berapa. Kita akan hitung pakai rumus standar deviasi. Ketemulah suatu angka yaitu 1,31%. Dan coefficient of variation itu merupakan pembagian dari kedua angka ini. Ketika saya bagikan, berapakah nilainya? Saya bagikan 1,31% dibagi dengan 35,52. Saya bagi di sini saja, dibagi 35,52. Nah, ketemulah angka 3,68%. Jadi apabila kita cek di sini, 3,5% itu berarti kurang lebih betanya antara 0,33 sampai 0,67. Ini adalah indikator profit margin stability. Kemudian ada lagi indikator berikutnya yaitu earnings predictability. Di dalam konsep statistik itu ada yang namanya coefficient of correlation, di mana ini digunakan untuk mengukur seberapa berkorelasinya antar dua data. Nah, dua data mana yang kita mau coba cek seberapa besar hubungannya, itu adalah data tahun dan juga data dari laba bersih. Jadi korelasi itu ada dua.
Ada yang korelasinya positif. Korelasi positif itu artinya ketika suatu data itu bertambah naik, misalnya tahun 2014 ke 2015 ke 2019 itu bertambah naik, maka harapannya labanya itu juga bertambah naik. Nah, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah korelasi positif. Sedangkan korelasi negatif itu adalah ketika tahunnya naik tapi labanya turun. Kalau tidak berkorelasi itu artinya ketika tahunnya naik, yang terjadi ini adalah acak. Kadang labanya naik, kadang labanya turun. Nah, itu yang kita mau ukur dengan yang namanya predictability. Nah, sekarang saya akan coba contohkan ya, bagaimana caranya menghitung predictability. Jadi saya tinggal pakai nama Corel di sini. Corel, data pertama saya masukkan tahun. Kemudian data kedua saya masukkan laba bersih. Kemudian ternyata korelasinya itu adalah 97,74%. Ada keterkaitan antar dua data ini sebesar 97,74%. Kenapa kok tidak 100%? Karena mungkin kenaikan dari labanya itu tidak sesmooth kenaikan dari tahunnya. Saya akan coba contohkan apabila yang kenaikannya smooth, misalnya 24, 26, 28, kemudian 30, 32, dan 34. Maka coefficient of correlation-nya naik 100%. Kenapa? Karena setiap penambahan 1 di tahunnya diikuti dengan penambahan 2 di tahunnya. Dan indikator terakhir tentunya adalah market cap. Market cap ini adalah seberapa besar nilai dari suatu perusahaan tersebut. Nah, berbekal ini semua, kita bisa menemukan berapakah kira-kira beta dari suatu perusahaan. Oke, sobat investor, sekarang mungkin adalah yang ditunggu-tunggu. Kita akan mencoba untuk menggabungkan semua hal-hal yang tadi kita pelajari sebelumnya ke dalam satu template untuk menghitung nilai intrinsik. Nah, untuk contoh pertama saya akan menggunakan Bank BRI ya. Jadi tadi beberapa kita sudah coba hitung. Misalnya tadi kita juga sudah melihat ya, ada penjualan, laba usaha, dan laba bersih yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian ini adalah faktor inflasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan laba bersih yang di-adjust terhadap siklus, cyclically adjusted earning, itu kita tinggal kalikan saja dengan inflation factor. Kemudian kita rata-rata ya, nanti akan ketemu laba bersih yang sudah ter-adjust terhadap siklus. Nah, untuk predictability tadi kita juga sudah hitung ya, memakai contoh Bank BRI juga, 97,74% dengan rumus Corel. Kemudian di sini adalah growth saya pakai 2015 sampai 2014 sampai 2019, sehingga ketemulah di sini angka 7,23%. Ini adalah growth historis ya, bukan growth masa depan. Karena masa depan kan kita tidak tahu ya, jadi kita nanti harus mengutak-atik sendiri. Standar deviasi daripada operating profit margin tadi kita juga sudah bahas secara sekilas. Ini average-nya dan ini coefficient of variation-nya ya, 3,68%. Nah, dari data-data ini tadi kita juga perlu yang namanya data return on equity. Kita bisa cari di Stockbit ya. Di sini nanti ada datanya. Kemudian ada debt to equity ratio, ada net profit margin. Semua nanti kita bisa inputkan. Market cap dari Bank BRI juga bisa menggunakan rumus dari Google Finance, market cap atau harga dari sahamnya 3.100 dikalikan dengan lembar saham. Nanti ketemu angka 382,37 triliun. Nah, tiba saat yang ditunggu, kita menghitung berapakah discount rate, berapakah growth rate-nya, dan berapakah laba bersih per lembar yang kita pakai. Jadi, untuk pertama, untuk discount rate, kita tadi tinggal masukkan saja di sini, ini secara otomatis ya, mengambil data dari kolom-kolom yang sebelumnya ya, misalnya ROE, debt to equity ratio, kemudian net profit margin, profit margin stability, earning predictability, dan market cap. Untuk Bank BRI, sebenarnya kalau dilihat di sini ya, di Bank BRI sendiri ya, itu debt to equity ratio-nya itu sebenarnya 0,07. Tapi di sini kenapa kok saya memakai total liabilities dibagi dengan equity? Karena ini adalah perusahaan bank di mana dia meminjam uang dari nasabah dan dia juga memutarkan kembali ya untuk kredit ya. Jadi sebenarnya ketika dia memiliki banyak sekali simpanan dan banyak sekali yang diputarkan ke kredit, ketika kredit macet ini merupakan resiko, sehingga saya tidak memakai 0,07 tapi saya memakai 6,65 untuk khusus industri perbankan di sini. Nah, ini kita lihat di sini ROE-nya seperti yang data-data tadi, dari 16% itu ketemulah betanya 16% itu antara 17,5 dan 10%, ketemulah beta 0,74 dengan rumus interpolasi biasa. Meskipun rumusnya sangat panjang sekali di sini. Nanti bisa sobat investor cermati sendiri rumusnya. Kemudian 665 itu lebih besar daripada 300% sehingga betanya adalah 2. 24,8% lebih hampir mendekati 25% sehingga betanya 0,33. Begitu pula 3,7%
Dan terakhir, earnings predictability-nya dia 97,7%, mendekati 0,33. Market cap-nya ketemulah juga lebih dari 200 triliun atau 0,33. Sehingga ketika saya rata-rata, betanya itu ketemulah beta 0,70. Beta finalnya 0,7 apabila 10-year bond-nya kita masukkan 7%, risk-free rate-nya, kemudian IASG-nya 12%, maka discount rate-nya dengan menggunakan rumus risk-free rate ditambah beta dikalikan risk premium, ketemulah angka 10,49%. Discount rate ini memang sangat panjang sekali perhitungannya. Nah, untuk growth rate, untuk 0-10 tahun, saya memakai angka yang sedikit konservatif, yaitu 6,5%. Dan untuk growth rate setelah 10 tahun, saya memakai angka 2%. Dan ini bisa sobat investor utak-atik. Tapi perhatikan, jangan terlalu memakai angka yang terlalu optimis karena nanti akan keluar nilai intrinsik yang mungkin jauh lebih tinggi daripada nilai sesungguhnya. Nah, untuk laba bersih per lembar, saya menggunakan rumus ini ya. 31 triliun tadi dibagi dengan jumlah lembar saham. Ketemulah angka yang 251 yang cyclically adjusted. Sedangkan TTM-nya sendiri kalau di Stockbit itu adalah 278,66. Laba bersih yang kita tidak pakai cyclical. Nah, ini tergantung sobat investor. Apakah sobat investor mau pakai yang ini ataukah yang ini ataukah mungkin di rata-rata. Itu terserah ya. Jadi saya kembalikan kepada sobat investor untuk memilih seperti apa. Kalau saya mungkin saya rata-rata untuk Bank BRI ya. Nah, ekuitas per lembarnya juga kita bisa cek dari data dari Stockbit, book value per share-nya ya. Kita bisa cek di sini. Dan ketemulah angka 1437,13. Kemudian yang kita lakukan adalah kita akan proyeksikan angka cash flow ini 265 kita kalikan dengan growth rate-nya sepanjang 10 tahun pertama. Jadi sebenarnya itu angkanya itu adalah seperti ini. 282, 301, 320. Tapi kenapa kok berbeda? Karena saya asumsikan di akhir tahun pertama atau di akhir tahun 20 akan terjadi penurunan laba sebesar 50%. Oke ya, jadi ini kita adjust terhadap pandemi ini. Kita asumsikan nanti akan turun 50% labanya. Di tahun kedua itu akan masih ada penurunan lagi dari cash flow-nya Bank BRI sebesar 25%. Dan di tahun ketiga barulah nanti sama dengan 265 dan di tahun keempat kembali seperti semula ya. Jadi pakai 265 tadi kemudian diproyeksikan dengan growth rate sebesar 6,5% dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Nanti setelah tahun ke-10 nanti kita memakai growth rate yang 2% sampai tahun ke-100 sama seperti contoh mesin pencetak uang tadi. Kemudian kita discount rate kan, kita bagi dengan 10,49 dan seterusnya ya. Kita bagi dengan 10,49. Nah, ketemulah angka intrinsic valuation, penjumlahan dari proyeksi laba yang kita jadikan pada nilai masa kini dengan discount rate sebesar 4.121. Jadi ini caranya untuk kita menemukan intrinsic valuation. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan relative valuation. Apabila sobat investor sempat melihat beberapa episode saya yang menggunakan relative valuation, coba kita lihat spreadsheet-nya. Ya, ini adalah spreadsheet untuk Bank BRI dengan menggunakan relative valuation yang sudah saya post di beberapa video. Jadi saya copy dari datanya Stockbit, kemudian saya cari berapakah rata-ratanya pada saat ini, price to earning ratio-nya berapa, price to book-nya berapa, dan di sini ketemulah suatu nilai. Nah, di sini saya akan mencoba dengan cara yang berbeda ya. Jadi saya menggunakan yang namanya stock screener di sini, di mana saya akan mencoba untuk mengecek berapakah rata-rata dari 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun dari price to earning, kemudian rata-rata dari 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun dari price to book value, sehingga saya tinggal pakai aja, copy aja dari angka-angka ini, tidak perlu melakukan seperti yang video-video sebelumnya. Ini semua saya bawa ke dalam ini ya, dan setelah itu valuasinya adalah saya kalikan 14,23, saya kalikan dengan cash flow yang saya gunakan, ini juga sama, dan untuk berdasarkan book value juga sama, 2,52 saya kalikan ekuitas per lembarnya ya. Oke, kemudian saya menggunakan relative valuation di mana saya memperkenalkan yang namanya tingkat optimisme. Tingkat optimisme itu apabila kita menggunakan 1, maka dia akan mengambil angka yang paling tinggi di sini. Nah, di sini kebetulan angka yang paling tinggi adalah 4211. Apabila tingkat optimisme kita terhadap Bank BRI itu sangat rendah, 0, kita maunya yang lebih konservatif, maka akan didapatkan nilai yang paling rendah dari sini, yaitu 3249. Nah, di sini saya menggunakan persentil. Persentil ini lagi-lagi konsep statistik. Nah, di sini saya memakai angka setengah ya. Jadi, angka setengah ini setara dengan median. Ketemulah di sini angka 3571.
Jadi final valuation biasanya kan saya lihat seberapa menyimpangnya angka 4121 dengan 3571. Ternyata ketemulah angka final valuation-nya, saya pakai rata-rata saja dengan sangat simple sekali, itu ketemulah angka 3.846. Nah, untuk harga sahamnya sendiri pada per minggu ini, per Jumat tanggal 19 Juni 2020 itu adalah 3.100. Dan margin of safety-nya atau diskonnya, kita bisa bilang diskonnya, itu adalah 19,4%. Nah, pertanyaannya, kapan saatnya kita beli, kapan saatnya kita jual? Itu adalah pertanyaan yang bolak-balik ditanyakan oleh sobat investor kepada saya. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita harus set kita mau beli barang itu di diskon berapa. Kita mau beli perusahaan itu di diskon berapa. Nah, ini tiap-tiap investor pasti beda-beda ya. Ada yang investor yang nunggu sampai diskonnya besar, sampai 50%. Kalau enggak ya biarkan aja ada cash, dalam cash gitu. Ada juga sobat investor yang ketika diskonnya sudah 20% dia mulai beli. Ini nanti efeknya di mana ya? Apabila sobat investor membuat peraturan bahwa membeli ketika diskonnya sangat besar, misalnya 50% lebih, yang terjadi adalah ketika memang harga tersebut sampai pada harga diskon sobat investor, maka sobat investor akan mendapatkan harga yang sangat baik karena diskonnya sudah diset sangat besar. Dibandingkan dengan investor-investor lain yang sudah mungkin masuk ketika diskonnya itu 30%. Tapi dampak jeleknya ketika margin of safety-nya terlalu besar, bisa jadi harga sahamnya itu tidak pernah sampai ke level tersebut. Sehingga sobat investor malah tidak pernah punya barang sama sekali karena sobat investor sangat amat konservatif, sangat amat maunya aman sekali. Betul, sobat investor tidak akan mengalami kerugian, tapi sobat investor juga tidak akan mendapatkan profit karena tidak pernah punya barangnya. Nah, kita akan coba lihat di sini ya. Saya sudah ngeset di sini harga buy most-nya 25%, 30%, 40%. Tinggal gampang ya. 1 dikurangi 25% dikalikan final valuation-nya, ketemulah ketika seandainya diskonnya di set 25%, 2885. Apabila mau membeli di diskon 20% ya juga bisa. Berarti belinya di 3070. Jadi apabila 30% 2692, 40% 2308. Biasanya kalau saya sendiri, saya pribadi ya, saya biasanya startnya seperti ini. Jadi ketika harga margin of safety-nya menyentuh 30%, maka akan saya melakukan start pembelian. Kemudian ketika diskonnya naik 5%, saya akan melakukan pembelian berikutnya, dan ketika margin of safety-nya itu 40%, ya saya akan lanjutkan lagi apabila ada kas. Nah, untuk harga penjualan ini juga memang tergantung dari masing-masing sobat investor. Ada yang mau menjual ketika harganya itu memang masih ada diskon. Jadi harganya itu belum sampai ke level valuasi semula yaitu 3846, tapi masih 5% di bawah dari harga valuation, maka akan dijual. Itu sah-sah aja. Dan biasanya saya pun ketika menjual, saya akan juga menjualnya bertahap, tidak langsung sekaligus. Ya misalnya seandainya mau dijual 5% di bawah harga wajar, 3654. Kemudian ketika dijual 0% gitu, persis di harga wajarnya, maka akan ketemu 3846. Nah, apabila sobat investor mau menunggu sampai dia itu overvalued, maka ya sobat investor harus menunggu di harga 4423. Jadi ini terserah dari sobat investor sekalian ya, kira-kira level dari tingkat kenyamanan sobat investor sendiri seperti apa gitu misalnya ya. Ketika kita ngeset harga sell-nya itu di sangat overvalued, misalnya di overvalued lebih 50% lebih tinggi daripada harga wajarnya, bisa jadi ketika suatu harga itu menyentuh harga wajarnya akan kembali lagi turun gitu misalnya, karena memang pasar itu berfluktuasi sehingga sobat investor tidak bisa mendapatkan kesempatan gitu. Dan ada juga investor yang berpendapat bahwa ketika saya membeli perusahaan yang sangat bagus, saya akan hold forever. Ya itu bisa-bisa aja, sah-sah saja. Misalnya siapa tahu di tahun ke depan harga dari Bank BRI ini tidak lagi 3.846, tapi akan naik menjadi 4.200. Tahun depannya lagi naik, valuasinya menjadi 4.500. Kenapa kok naik? Karena laba bersihnya juga ikut naik. Ya itu sah-sah saja. Jadi ketika membeli maupun menjual, tiap-tiap value investor itu bisa berbeda-beda. Jadi silakan diatur sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Oke, ini untuk Bank BRI, kita nanti akan coba lihat secara real time bagaimana saya menerapkan konsep valuasi ini ketika saya membeli saham Bank BRI. Saya akan coba tunjukkan portfolio saya di Bank BRI. Saya membeli Bank BRI, saya sudah tadi mencatat ya, kebetulan pada tanggal 24 Maret pertama kali saya beli dengan nilai yang sangat kecil sekali, dan memang kebetulan pada saat itu pas di bottom ya, jadi memang ini tidak sengaja. Kemudian saya juga beli start ketika mulai turun lagi
pada tanggal 6 Mei ya. 6 Mei, kemudian tanggal 8 Mei, kemudian tanggal 12 Mei turun. Saya beli lebih banyak lagi tapi ternyata lebih turun lagi dan seterusnya. 18 Mei lebih turun lagi. Dan saya ingat pada saat-saat itu ya, betapa luar biasa sekali sentimen negatif pada Bank BRI ya. Kita coba cek misalnya ya tanggal 10 Mei. Beritanya seperti apa ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita membeli ya. Kita juga ada yang namanya berita-berita negatif, terus kemudian mungkin kita bisa terbawa ketakutan. Saya ingat beberapa dari konten kreator bahkan membuat konten-konten yang cukup membuat investor pemula itu takut gitu ketika kita mau berinvestasi di Bank BRI, seolah-olah Bank BRI akan dibanting di bawah 2000. Nah, kita coba lihat saja berita antara 10 sampai tanggal 18 Mei. Kita bisa lihat di sini ya, di newsnya ya, ada saham 4 bank jumbo keok dilepas asing, ada apa dengan saham bank, ada isu bank jangkar pada saat itu ya. Dan ketika saya beli, saya mungkin minusnya sampai mungkin lebih dari 10, 15, 20% kalau tidak salah ketika beli Bank BRI. Nah, ini saya akan coba tunjukkan pembelian saya di portfolio saham saya ya. Oke, jadi ini adalah akun saham saya. Mungkin sobat investor sempat tahu ya, karena saya sempat memposting beberapa kali akun saham saya. Pertama kali saya posting sekitar di episode 28 atau 29, di mana pada saat itu minus saya 700 juta, dan saya juga sempat menunjukkan screenshot saya di mana pada saat IHSG bottom di tanggal 24 Maret ketika waktu itu di 3.900 ya IHSG-nya ya, saya sempat minusnya itu sampai 1M lebih gitu ya. Misalnya saham-saham kayak Astra minus 25%, Bank BNI minus 40%, kemudian Gudang Garam minus 20%, HM Sampurna juga minusnya sampai 20 bahkan 30%. Bahkan Lipo Cikarang, salah satu saham yang saya salah beli dan saya juga sudah ceritakan, itu juga minusnya sampai 82% ya. Nah, ternyata pada saat ini, pada IHSG mendekati 5.000 ini, minus saya juga berkurang jauh sekali, naik 700 juta ya. Dan saya optimis ketika IHSG pulih ke 6.000, maka portfolio saya akan menjadi positif. Nah, apabila saya lihat portfolio saya dari tahun 2020 awal tahun ya, sampai 2020 saat ini di bulan ke-6, kita bisa lihat ini adalah yield history dari portfolio saya. Start dari 100 di awal tahun, kemudian turun ya sekitar mungkin 6%-an, dan pada bulan ketiga itu turunnya itu sampai 34%. Ini dari total portfolio saya. Kemudian ya saya tetap konsisten beli, kemudian saya alokasikan aset saya injek dana untuk top up ya saham-saham murah ya, dan bisa dilihat di sini. Bahkan yang warna merah ini adalah IHSG ya. IHSG pada saat ini posisinya seperti ini, bahkan saya jauh sekali outperform IHSG. Di sini bisa dilihat bulan ke-6 ini adalah bulan terbesar di mana saya bisa outperform IHSG dengan sangat banyak sekali. Nah, bisa lihat di sini di bulan pertama ini adalah perbandingan antara portfolio saya dan IHSG, di mana portfolio saya awalnya kalah sekitar 6%, kemudian di bulan kedua jatuh lebih dalam lagi. Tapi di bulan 4, 5, 6 ketika saya berfokus untuk membeli perusahaan yang fundamentalnya bagus, di harga yang murah, kita akan diberikan rewards. Nah, salah satunya adalah Bank BRI yang tadi kita analisa. Portfolio saya kalau saya urutkan dari value tertinggi, itu adalah pertama adalah Bank BNI, menempati posisi pertama, kemudian Total Bangun Persada karena saya di sektor konstruksi, kemudian ada Astra juga, Gudang Garam, Pakuwon, dan Bank BRI. Jadi Bank BRI ini menempati posisi ke-6 dari portfolio saya, di mana pada saat ini sudah floating profit lah istilahnya ya, 29,3%. Rata-rata pembelian saya 2398 dan harga saat ini 3.100 dengan keuntungan sekitar 29%. Nah, apa yang kita bisa pelajari pada saat ini? Kita bisa lihat pembelian saya. Jadi pertama kali saya membeli itu di sekitar 24 Maret. Jadi kita lihat saja bagaimana step by step saya membeli. Di 24 Maret kita tinggal load di sini. Nah, ini ketemu pembelian pertama saya. Nah, kenapa kok saya mulai masuk membeli Bank BRI? Karena balik lagi dengan konsep margin of safety. Jadi kalau seandainya kita lihat di sini, margin of safety saya pertama kali beli pada saat itu, kalau tidak salah saya set untuk Bank BRI ini 35%, 45%, dan 45% ya. Jadi saya baru masuk membeli Bank BRI itu di bawah 2.500. Kemudian saya melanjutkan membeli Bank BRI itu, pada saat itu mungkin Bank BRI sempat naik ya, sempat rebound ya. Jadi kita bisa lihat di sini, Bank BRI ketika di 2.440 rebound lagi, ya saya tidak lanjutkan membeli, saya tidak average up gitu, karena sudah di luar margin of safety yang saya mau.
Nah, barulah ketika tanggal 6 Mei, 6 dan 8 Mei, saya start kembali membeli Bank BRI, kalau tidak salah. Jadi ketika kita membeli, biasanya harga saham yang kita beli itu selalu turun. Nah, apakah sobat investor memiliki mentalitas atau mungkin ketahanan emosi untuk memegang saham yang ketika kita beli setiap hari dan berkali-kali kita beli, itu posisinya selalu turun. Ketika kita beli, besoknya turun. Ketika kita beli, besoknya turun lagi. Apakah sudah siap menghadapi hal itu semua? Jadi kita lihat di sini tanggal 6, tanggal 8, 12, dan 15. Nah, ketika saya beli tanggal 6 Mei, saya belinya awalnya hanya sedikit 5 lot ya, karena masih belum menyentuh margin of safety yang saya mau. 8 Mei, itu sudah mulai membeli agak banyak sedikit. Kemudian tanggal 12 Mei, saya juga beli bertahap ya, karena sudah masuk di 2.500-an ya. Saya mulai agak sedikit agresif membeli. Kemudian tanggal 13 itu turun lagi, jadi sudah saya beli cukup banyak, masih turun lagi, saya lanjutkan untuk membeli. Tanggal 14 Mei ketika dia itu di margin of safety margin of safety-nya sekitar hampir 40%, maka saya lanjutkan pembelian saya ya. Kemudian tanggal 15 Mei, ternyata setelah kita beli dengan begitu banyak, saham Bank BRI masih turun lagi. Turun terus ya saham Bank BRI ya. Saya lanjutkan pembelian saya pada saat itu. Kalau tidak salah, saya sempat menjual salah satu portfolio saya, yaitu HM Sampurna, dan juga saya mendapatkan cash dari peer-to-peer lending yang cair. Oke, kita akan lanjutkan lagi di hari Seninnya. Di hari Seninnya saya juga lanjutkan pembelian. Dan setelah itu, seperti yang sudah sobat investor ketahui, harga Bank BRI itu kembali meroket ya, bahkan ke 3.100. Sempat pada saat ini sempat ke 3.300 atau seterusnya ya. Nah, ini adalah cara saya untuk membeli. Dan kapan kira-kira saya menjual, balik lagi ke konsep margin of safety, ya ketika nanti MOS-nya mungkin di 0%, saya mungkin akan start menjual ya, 3.800. Kemudian mungkin ketika naik lagi 5% saya jual lagi, naik 10% lagi saya jual lagi. Nah, karena ini saham Bank BRI, maka kemungkinan ketika saya jual pun saya akan sisakan sebagian ya. Jadi tidak akan saya jual semuanya, saya hanya akan reduce saja karena bank ini memiliki fundamental yang cukup bagus. Gitu. Merupakan saham-saham yang bisa kita simpan dalam jangka waktu yang panjang dan saya yakin valuasinya akan naik. Nah, itu adalah salah satu contoh case study saya membeli Bank BRI. Sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan case study lain. Case study selanjutnya adalah case study Bank BNI ya. Jadi kurang lebih sama. Yang kita lakukan adalah kita isi ini semua. Kemudian di Bank BNI ini cukup unik karena kita bisa lihat ada perbedaan sedikit ya antara intrinsic valuation dan relative valuation. Jadi relative valuation-nya itu ada selisih yang cukup besar. Padahal saya sudah menggunakan growth rate yang lebih rendah daripada Bank BRI. Nah, kita bisa lihat juga memang growth rate-nya sebenarnya mirip-mirip, 7,37%. Kalau di Bank BRI sendiri 7,23%. Ini adalah growth masa lalunya. Nah, saya sudah menggunakan 5% dan 2%. Tapi yang masih terjadi perbedaan harga yang cukup besar. Nah, alasannya kenapa? Karena kita bisa lihat relative valuation dari Bank BNI ini itu rata-rata di price to earning sekitar 10 kali. Sedangkan di Bank BRI itu rata-rata price to earning-nya itu sekitar 13 sampai 14 kali. Biasanya intrinsic valuation ini semakin kecil price to earning-nya, price to earning dari relative valuation, maka akan semakin besar disparitas harganya ya, perbedaan harganya ya. Nanti kita akan coba cek misalnya di Unilever. Unilever ini adalah contoh relative valuation yang price to earning-nya itu besar sekali. Jadi kalau kita pakai relative valuation, maka akan ketemu angka 9.273. Sedangkan kita menggunakan intrinsic valuation, nilai yang sesungguhnya menggunakan aliran kas, kita akan menemukan angka 6180. Selisihnya besar sekali di sini. Jadi sebenarnya kita bisa juga menggunakan yang namanya intrinsic valuation. Kalau kita jadikan sebagai price to earning, kira-kira berapa? Kita tinggal bagi aja. 4121 saya bagi dengan cash flow yang saya gunakan. Nah, intrinsic valuation itu setara dengan PE 15 kali kalau di kasus Bank BRI ini. Sedangkan kalau di kasus Bank BNI itu setara dengan PE 11,2 kali. Kalau di kasusnya Unilever itu setara dengan PE 31 kali. Jadi itu ya kurang lebih ya beberapa kasus ya.
kita akan coba lihat ya, untuk Bank BNI sendiri, saya sebenarnya sudah punya Bank BNI ini sudah cukup lama, bahkan sebelum krisis. Saya start membeli Bank BNI ini ketika harganya itu di 6 ribuan bahkan ya. Dan harga itu turun terus gitu. Bahkan ketika saya sempat tunjukkan ya screenshotnya ya kepada sobat investor tadi ya, di Bank BNI ini bahkan saya sempat punya average di 5.090 gitu ya pada saat itu ya. Tapi yang saya lakukan adalah saya tahu Bank BNI ini adalah saham yang undervalued dan memiliki kualitas yang cukup baik, maka saya akan teruskan pembelian saya gitu. Dan kita lihat berapakah margin of safety yang saya gunakan. Saya juga rasanya gunakan yang margin of safety yang mirip-mirip ya, kalau tidak salah 3, bahkan saya start masuknya itu seingat saya di 30% bahkan untuk Bank BNI. Nah ini ketika di 30% harganya itu 5.876, 40% 5.000, 50% 4.100. Jadi bayangkan Bank BNI ini sempat kalau tidak salah dijual di 3.000 kalau tidak salah di tanggal 24 Maret ya. Coba kita cek. Jadi kita akan coba cek ya untuk Bank BNI sendiri seperti apa. Tanggal kalau tidak salah, tanggal 18 Mei saya juga sempat membeli sedikit Bank BNI. Tanggal 15 Mei ya saya juga membeli juga Bank BNI ya pada saat itu ya. Nah kita akan coba cek pada saat bottom di tanggal 23 Maret ya kalau tidak salah ya. Ya di tanggal 23 Maret, kemudian tanggal 24 Maret ya saya membeli Bank BNI ya. 25 Maret juga saya membeli, tidak membeli ya karena mungkin sudah rebound ya pada saat itu ya. 20 Maret nah juga sempat. Jadi ketika harganya turun, seberapa kuat kita bisa menahan minus 20 atau 30% gitu tanpa kita cut loss, tanpa kita tidak ketakutan. Oke, Pakuwon sendiri juga sama. Pakuwon sendiri ketemu valuasi 803, di mana intrinsic valuation-nya ketemu 772 dan relative valuation-nya ketemu 833. Jadi kalau Pakuwon itu bahkan di saat saya membeli itu bahkan sempat dia itu turun ke angka 280 kalau tidak salah. Pada tanggal-tanggal itu berapa ya? Sekitar bahkan sempat turun ke 288. Luar biasa sekali ketika market itu benar-benar istilahnya ya, irasional, maka memang sangat irasional sekali harga-harga tersebut. Ya, bahkan sempat turun ke 268. Saya sempat beli di angka 268 kalau tidak salah. Nah, rata-rata pembelian Pakuwon saya berapa? Average sekitar 354 dengan floating profit sekitar 25,9%. Menurut saya masih cukup jauh dari nilai wajarnya ya di 800 ya. Saya juga akan membahas beberapa saham lainnya juga. Ada 2 saham yang saya bahas, Bank BCA. Bank BCA ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Tapi kenapa kok tidak masuk ke dalam portfolio saya? Karena Bank BCA sendiri itu valuasinya adalah 24.574. Kalau seandainya kita pakai margin of safety misalnya 15% saja, maka ini tidak masuk ke dalam valuasi saya. Sehingga itu adalah alasan mengapa saya tidak membeli saham Bank BCA. Nah, begitu juga dengan Unilever ya. Unilever sendiri valuasinya di sekitar 7.700. Ketika kita menginginkan margin of safety kalau tidak salah 15% pun, maka harga yang diperlukan itu adalah 6.500. Sedangkan ketika Unilever sempat menyentuh 6.000-an, saham-saham lain itu bahkan diskonnya itu sudah luar biasa seperti Bank BNI, Pakuwon, Astra, dan sebagainya. Sehingga Unilever ini tidak masuk dalam saham yang saya beli, tidak masuk dalam kriteria pembelian saya. Bukan karena kinerjanya, tapi karena memang bargain atau diskonnya itu kurang begitu besar. Oke, jadi kita sudah membahas 5 saham, Bank BRI, Bank BNI, Pakuwon, Bank BCA, dan Unilever. Harapan saya adalah dengan 5 video ini, episode 31 dan 32 yang membahas tentang kualitas, 33, 34, dan 35 yang membahas mengenai valuasi, sobat investor nanti bisa lebih memahami bagaimana caranya untuk berinvestasi saham dengan mindset yang benar, dengan mindset value investing. Dan sebenarnya yang paling penting itu bukan bagaimana caranya kita bisa menganalisa suatu saham, bagaimana caranya kita bisa memvaluasi suatu saham, tapi yang paling berdampak menurut saya adalah psikologis kita, bagaimana caranya kita bisa menghadapi market yang irasional. Nah, itu adalah akhir dari video saya. Apabila sobat investor ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Apabila sobat investor ingin
memberikan pertanyaan yang lebih personal, bisa juga DM saya di Instagram dodi.prayogo atau di email saya dodibicarainvestasi@gmail.com. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga episode ke-35 ini yang sangat amat ditunggu-tunggu ini bisa memberikan atau memenuhi ekspektasi dari sobat investor yang sudah lama menunggu. Terima kasih.